Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu keistimewaan umat Muhammad yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Untuk saat ini, untuk malam ini kita akan membahas keadaan umat Muhammad itu sebaik-baik umat. Ini bab yang ketujuh dari keistimewaan umum dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisi hadil ummah al-khairiyah binasil Quran. Jadi keistimewaan dari umat Muhammad itu yang ada adalah kebaikan sesuai dengan nas Al-Quran, yaitu pada surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kalian sebaik-baik umat dilahirkan di tengah manusia. Kenapa sebaik-baik umat? Karena kalian menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada yang makruh, wa tanhauna 'anil munkar, dan menolak atau melarang kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini surat Ali Imran ayat 110. Wa binassis sunnati kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan nas sunnah yang tadi nas Quran. Ini nas sunnah. Antum tuwaffuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Jadi kalian itu memenuhi 70 umat. Kalian umat Muhammad yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah azza wa jalla. Jadi ini keadaan atau situasi kondisi umat Muhammad itu merupakan umat terbaik dari 70 umat lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir, Nabi terakhir. Maka ini menjadi umat terbaik sampai hari kiamat. Dan kita harus bangga menjadi umat Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, "U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Fa qulna ya Rasulullah, "Ma hu?" Qala, "Nusirtu bir-ru'bi wa u'titu mafatihal ardi wa summitu Ahmad wa ju'ilat turabu li tahuran wa ju'ilat ummati khairul umam." Nah, ini juga sunnah juga, hadis juga. Jadi Rasulullah SAW bersabda, saya diberikan anugerah, diberikan sesuatu apa yang tidak diberikan salah satu umat, salah satu anbiya, atau salah seorang, bahkan para nabi tidak diberikan. Hanya diberikan kepadaku saja. Malam yu'to ahad, seorang pun. Jadi seorang pun bukan hanya orang biasa saja, tapi para anbiya, minal anbiya. Fakulna ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, ma huwa, apa itu? Qal nusirtu bir-ru'bi. Berarti di dalam hadis lain, nusirtu bir-ru'bi masirata syahrin. Ada yang menyebutkan, saya dianugerahi engkau tolong di Allah, dimenangkan dalam pertempuran, bahkan musuh itu menjadi takut selama perjalanan 1 bulan. Nusirtu bir-ru'bi, sampai membuat musuh-musuh Muhammad itu takut, musuh-musuhku takut. Yang kedua, wa utitu mafatihal ardi, aku diberikan kunci-kunci bumi. Wa summitu Ahmada, dan aku dinamai Ahmad. Wa ju'ilat turabu li tahuran, semua yang ada di bumi, tanahnya, buminya menjadi suci. Bagaimana kita melihat itu suci? Ketika seorang muslim mau melaksanakan sholat dan dia harus berwudu, dan ketika tidak ada air, maka boleh diganti dengan bertayamum, dengan menggunakan turab. Maka semuanya dijadikan suci.
Semua turab dijadikan untukku tohuron, suci. Wa ju'ilat ummati khairul umam, dan dijadikan umatku sebaik-baik umat. Yaitu kita semua dijadikan sebaik-baik umat. Tsumma dzakara al-haq subhanahu wa ta'ala min awsafihi al-mahmudah iqamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bainal khassi wal 'am. Jadi ciri khas yang ketujuh khairul ummah salah satunya adalah umat Muhammad itu menyuruh ke yang ma'ruf dan mencegah ke yang munkar. Itu ciri khasnya. Ketika ada saudara kita atau manusia yang lain berbuat kemungkaran, maka kita nasihati, mencegah. Ada yang menasihati dengan keras, dengan suara lantang, ada yang suara lembut. Intinya adalah tetap menyuruh kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran. Itu ciri khasnya umat Rasulullah SAW. Baik yang khusus atau dia yang umum. Wa hadza aidan bi mathabatin asy-syartil ladzi yu'ahhilu lil intisab tilkal khairiyah. Dan ini menjadi sesuai sebagaimana ketentuan sifat-sifat kebaikan. Kama qala Umar bin Khattab, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab fi khutbatihi lahu fil haji, di dalam khutbahnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan dari manusia, jadi di tengah-tengah manusia. Qala man sarra ayyakuna min hadil ummah fal yu'addi syartallah fiha. Jadi barang siapa yang bangga, yang senang menjadi umat Muhammad, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan. Yang pertama apa yang tadi? Ya'muruna bil ma'ruf, jadi menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang munkar. Itu syaratnya, salah satunya. Wa hadil manqibah al-jalilah asyara ilaiha sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-masyhur. Dan ini kebaikan-kebaikan ini, jadi ciri khas umat Muhammad luar, dia selalu nyoro sebagus meskipun dirinya belum begitu bagus. Jadi jangan menunggu canggila abu mampu semuanya memenuhi sesuai Quran kepi baru kita menyuruh yang baik. Tidak. Selama kita mampu menasihati dan mengajak, bahkan menyuruh ke yang bagus, maka lakukanlah, maka ucapkanlah, maka ajaklah. Jadi semampu kita. Ini berkaitan dengan umat Muhammad karena umat yang terbaik. Maka di dalam hadis masyhur, la tazalu ta'ifah min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Maka masih ada kelompok dari umatku, mereka memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Dan ketika seseorang itu memperjuangkan kebaikan, ketika seseorang itu memperjuangkan kebenaran, maka pasti ada ganjalan, ada yang melawan, ada yang menolak. Maka jangan khawatir. La yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan orang-orang yang menghambat kita. Tidak membahayakan, tidak membuat kita bahaya. Tidak membuat kita, bahkan tidak membuat kita putus asa. Man khalafahum hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Jadi ikhtiarnya perjuangan yang terus-menerus, istiqomah di dalam memperjuangkan yang benar, menyuruh yang baik, menolak yang mungkar. Ini adalah upaya kebaikan yang akan kembali kepada kita semua. Dan ini adalah ciri khas umat Muhammad SAW. Jadi terus-menerusnya biar Allah yang memutuskan, biar mendeki akibatnya Allah yang memutuskan. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah. Bahwa bayan ibqah hadis syairah fil ummah al-Muhammadiyah walau ala suratin dayyiqatin. Meskipun ruwet, meskipun susah, meskipun sulit, ini adalah bako kekal. Mau bagaimanapun harus istiqomah, harus memperjuangkan itu. Dalam keadaan kita dayyiqah, sempit. Mau sempit, mau susah, mau ini, yang penting masih bisa melangkah untuk memperjuangkan kebenaran, kebaikan, maka teruslah melangkah. Ini adalah bako kekal.
Jadi tetap akan dijaga oleh Allah. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Allah yang merubah sabdi. Maka jangan khawatir, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Keberlangsungan kita, kesinambungan kita adalah bagian manfaat yang akan kita panen kelak, baik di dunia dan di akhirat nanti. Wahada bikhilafi ahlil kitab fa innahum ahmalu hadis syairah wa tanasuha mujamalatan waria. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya menceritakan kaum-kaum terdahulu. Jadi salah satunya Bani Israel, atau bisa disebut di sini Yahudi. Ini berkaitan dengan kaum di zaman dahulu. Fa innahum ahmalu, mereka meremehkan syairah, hadis syairah, ritual kebaikan ini, dan mereka lupa mujamalatan. Jadi kalau umat Muhammad itu sam'an wa ta'atan. Jadi sahabat Rasul kalau dia mendengar sabda Rasul, perintah Rasul, sam'an wa ta'atan. Berbeda dengan kaum-kaum yang terdahulu. Ya, kaum-kaum yang terdahulu, mereka sami'na wa asoina. Kalau kita sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita mentaati. Kalau mereka kaum-kaum terdahulu, sami'na wa asoina, kita mendengar dan kita mengingkari juga. Mungkin dia mendengar saja. Ketika sudah berpisah, ketika sudah tidak bertemu lagi, mereka mengingkarinya. Jadi sebenarnya keistiqomahan dalam memperjuangkan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jangan lupa, bukan kita yang menyelesaikan, bukan. Hatta ya'ti amrullah, Allah yang menyelesaikan. Baik urusan kita, keruwetan kita, kesempitan kita, bahkan keputusasaan kita akan membangkitkan semangat hidup kita yang intinya adalah untuk melakukan kebaikan di dunia, dan kita akan memanen kebaikan itu kelak baik di alam barzah ataupun di akhirat nanti. Ada suratin doyikoh, meskipun dalam keadaan sepi. Jadi berbeda dengan umat-umat sebelum Muhammad. Mereka lupa mujamalah atau basa-basi, waria atau ingin dilihat baik, nifaq. Jadi apa yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Wastibdalan lillahi wa nabillahi khair. Dia merubah sesuatu yang lebih baik diganti dengan yang lebih rendah. Sampai disuruh menyembelih sapi, mereka masih terus bertanya. Disuruh menghormati Baitul Maqdis, nah ini contohnya ya, disuruh menghormati hanya membungkukkan badan, mereka malah merangkak, saling sundul dubur. Itu seperti itu. Mereka ahmalu, jadi mempersulit diri. Istibdalan lillahi wa nabillahi khair, maka sesuatu yang mudah, sesuatu yang baik mereka ganti dengan sesuatu yang lebih rendah atau yang lebih hina. Walidzalika dzammahumullah ta'ala fi kitabil aziz faqala, bahkan Allah itu mencela mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi mereka dilaknat, orang-orang yang tertutup. Jadi kalau orang mentak nyambung ke Allah, berarti tertutup mata hatinya. Maka disebut kafaru, tertutup. Min Bani Israel, kaum di zaman sebelum Muhammad. Ada lisani Daud, sampai laknat Allah itu lewat lisan Nabi Allah, yaitu Daud dan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Disuruh hanya hormat saja malah merangkak, saling sundul dubur, terus gitu, meremehkan. Disuruh makan manna salwa, manna itu madu yang enak, salwa itu daging burung, malah meminta apa? Meminta bawang merah, bawang putih, dan makanan-makanan yang gak enak dimakan. Karena mereka menganggap memakan manna dan salwa itu hanya itu saja, padahal makanan itu datangnya dari langit. Jadi kenapa ini ada lisani Daud? Mereka sangat mengingkari Daud wa Isa. Jadi ketika
waktu pembahasan di tema Al-Maidah. Jadi beda nyaman Al-Maidah atau nyaman hidangan. Hidangan beli dipersiapkan oleh manusia, tetapi hidangan yang langsung dari langit maka disebut Al-Maidah. Itu apa? Permintaan dari umat Isa sampai dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena permohonan Isa untuk kaumnya, untuk umatnya, sampai datang gitu. Yang namanya hidangan yang enak-enak. Ketika hidangan itu turun, gak ada alasan untuk mengingkarinya. Gak ada alasan. Maka ketika mereka mengingkari hidangan itu dan mereka melampaui batas, maka mereka menjadi babi. Jadi laknatnya ada yang menjadi kera, berusia jadi otak, berusia jadi babi. Jadi makanya kita bersyukur punya Nabi Muhammad yang sama seperti kita, basyarun kal basyar, manusia biasa yang tidak sakti, penampilannya biasa saja dan sangat sederhana. Mereka berkumpul sama dengan kita berkumpul sama, penampilannya juga sama, makan juga, minum juga, jalan-jalan juga, bahkan pakaian juga hampir sama dengan kita. Dan beliau juga menyukai dan mencintai fakir, miskin, dan anak yatim. Itu sama. Maka laknat Allah itu lewat nabi mereka, yaitu Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam, karena disebabkan kaumnya durhaka dan melampaui batas. Jadi sudah diberi sesuatu, sudah diberi anugerah, sudah diberi makanan dari langit, manna salwa juga langsung dari Allah. Al-Maidah, hidangan yang enak-enak juga langsung dari Allah. Ketika semuanya nyata dan terbukti, mondesar nggak ada keyakinan dan nggak ada keimanan, maka pasti dan bisa dipastikan mereka akan mengingkarinya, meskipun itu datangnya dari langit. Jadi melalui perantaraan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Fadhuharu annahum bitarkim li hadhihi syairah. Kenapa? Mereka meninggalkan ritual atau ibadah ini. Istahaqqul la'nah, mereka berhak untuk mendapatkan laknat. Minan Nabi Dawud wa Isa alaihi wassalam, dari lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Wa samma fi'lahu ma'siyatan wa udwana, maka pekerjaan mereka itu maksiat, kedurhakaan dan mengandung permusuhan. Wa huwa bi'sal fi'li wal iyad billah, itu adalah seburuk-buruk tindakan dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tantadu suratu hadil khairiyah al-ilahiyah fil ummah Muhammadiyah fi jalalatin akbar wa uzmatin akbar. Dan ini sudah jelas gambarannya, kebaikan-kebaikan ilahi yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jalalatin akbar, jadi keluhuran yang banyak, kemudian keagungan yang sangat besar. An dzikri ma yuqabilu bi nisbati li ghairi hadil ummah, jadi dibandingkan dengan selain umat Muhammad. Karena apa yang diceritakan Al-Quran itu menjadi ibarat kita, agar kita mengambil pelajaran di masa kini dan akan datang. Seperti yang Al-Quran ceritakan keadaan kaum di masa lampau, kal Yahudiyah matalan. Fa inna Allah Ta'ala lamma imtadahal ummah al-Muhammadiyah bi anna khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan wajar Allah itu memuji umat Muhammad, karena Muhammad adalah nabi terakhir, umatnya adalah umat terbaik. Wa wasfi awsafin karimat, dan wajar mempunyai sifat yang karimah, yang mulia. Hayyathu li hadil khairiyah, yang disiapkan untuk kebaikan-kebaikan ini. Damal yahud bi akbahi sifati wa tawa'aduhum su'al masir. Dan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu keadaan kaum yang terdahulu, dan itu nyata. Dan ancamannya adalah apa? Tempat kembali yang buruk. Wa daraba dzillah alaihim wal maskana, sampai kehinaan dan kenestapaan. Likufrihim, karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Itu bukan hanya tanda,
bahkan nyata, manna dan salwa, makanan, minuman yang nyata ada di depan mata dan bisa dinikmati dan datangnya langsung dari Allah, datangnya dari langit. Al-Maidah, hidangan-hidangan yang banyak, sampai hidangan itu dimakan oleh ribuan orang itu tidak habis-habis. Itu kan nyata. Kalau kita kan tidak, menunggu hidangan yang senyaman itu susah. Harus ada hajatan, konjenan. Jadi inilah hal-hal pembuktian yang seperti ini yang mereka ingkari, yang di depan mata sampai bisa dinikmati. Jadi intinya hebatnya Muhammad dan umatnya karena kuncomak modal iman dan keyakinan. Bahkan dengan minim bukti yang ada di hati mereka, maka apa? Mereka adalah menjadi umat terbaik. Mereka masih senantiasa menyuruh, mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Itu yang menjadi inti. Tu'minuna billah. Bukan percaya manna, bukan percaya salwa yang di depan mata, ainul yakin, yang nyata. Sampai diturunkan hidangan oleh Allah kepada umat Isa. Bahkan tidak dilihat mata pun umat Muhammad itu sudah tu'minuna billah. Bahkan tidak kelihatan bukti pun masih beriman. Maka luar biasanya itu seperti itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka kalian adalah umat terbaik, umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang lain. Wa bijanibi hadil khususiyah al-jalilah allati dallat 'alaihi hadil ayat al-mubarakat. Dan di samping juga kekhususan yang luhur yang ditunjukkan kepada ayat-ayat al-mubarakat yang penuh dengan keberkahan, yaitu Al-Qur'an. Fa innaha tahmilu hadil ummah bisyaratun shadiqah. Bahkan dengan iman itu membawa kabar gembira yang benar. Shadaqal Qur'an, Quran yang benar, cerita dari Al-Qur'an yang benar, menceritakan kaum-kaum yang terdahulu yang gagal, yang durhaka. Kita mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Bi anna hadil kafrah min a'dahim la yadurruhum dararan baligha. Bahkan kalaupun ada sifat kaum yang terdahulu sampai sekarang ada, maka mereka tidak akan membahayakan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menolak kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Tidak akan bisa membahayakan. Hanya dararan baligh, hanya bahaya yang kecil. La yadurrukum illa adha. Tidak membahayakan sama sekali, sekali-kali tidak akan membahayakan kalian. Tidak ada kecuali gangguan-gangguan kecil. Ini yang tercantum di surat Al-Imran ayat 111. La yadurrukum illa dararan yasira. Tidak akan membahayakan kalian kecuali bahaya-bahaya yang kecil, gangguan-gangguan yang mudah. Ka'ay yu'dhukum bi'alsinatihim. Seperti apa? Mereka apa? Menyakiti dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Wa yulqus syubah. Dia menaruh sesuatu yang remang-remang. Bainakum liyasuddu man du'fa imanuh 'anil haqqi, untuk mengeluarkan. Jadi mengeluarkan iman bagi orang-orang yang lemah. Pun cuma sakit sebutnya lah tak ngaji. Ada hambatan sedikit, ada kesempitan sedikit, sudah tidak berusaha mengajak kepada kebaikan. Hanya seperti tadi ala suratin dayiqah, meski mereka dalam keadaan sulit. Jangan lupa harapannya adalah hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Ketetapan Allah inilah yang merubah diri kita, yang merubah keadaan kita. Keadaan saya sempit menjadi lapang, keadaan yang sulit menjadi mudah, keadaan saya putus asa menjadi kehidupan saya penuh harapan. Nah ini hatta ya'ti amrullah, ini harapannya beda dengan teks terakhir hatta ya'ti amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Ketetapan inilah yang akan merubah keadaan kita. Kalau kita sulit bangkit dari kondisi yang sempit, maka tunggu harapan ini. Dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudahan akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
sampai mereka menanamkan, mengeluarkan iman bagi orang-orang yang lemah. Wa huwal muradu bil ada, dan ini adalah maksudnya yang menjadi gangguan-gangguan kecil. Fi qouli la yadurrukum illa ada, dalam Al-Qur'an itu yang mereka sekali-kali tidak membahayakan kalian kecuali gangguan kecil. Wa hadha darar fil waqi' la yuaddi ila hadmi khiyanil ummah wa la yuaddi ila idmihlali quwwatiha. Jadi gangguan-gangguan kecil ini kalau hanya ucapan tidak membawa kehancuran atau persatuan umat. Wa la yuaddi ila idmihlali quwwatiha, dan tidak bikin runtuh kekuatan umat Islam. Fahuwa dhamanu haqqun wa wa'dun sidqun. Fahuwa dhamanu haqqun wa wa'du sidqin minal haqqi subhanahu wa ta'ala akada ba'dahu bi wa'din tani. Ini adalah jaminan yang benar. Ada jaminan dan janji yang hak, yang siddiq. Allah itu menjaga ini. Wa huwa an ahlul kitab alau qatalul mu'min as-sadiqin fa inal mu'min sayakun lahum an-nasr alaihim. Sekarang ini saling membunuh hampir tidak mungkin. Penjajahan sekarang itu yang ada adalah penjajahan ekonomi. Ekonomi itu dikuasai oleh mereka. Membunuh saling perang itu hampir tidak mungkin, karena kita dibatasi oleh teritori negara kesatuan, maka hampir tidak mungkin menyerang secara fisik. Yang sangat mungkin adalah menjajah secara ekonomi dan pemikiran. Ini yang harus diwaspadai. Jangan-jangan miskin karena sistem. Jangan-jangan miskin karena ditentukan memang oleh pasar. Karena semua yang menentukan sekarang pasar, selera pasar. Jadi di sini wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Ini qital dalam arti peperangan fisik hampir tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah mereka menyerang dengan atau lewat ekonomi atau lewat keuangan. Ini sangat mungkin. Mungkin yang secara fisik itu ada di Baitul Maqdis. Tsumma khataba hadi bi wa'din thalith. Yang pertama, dengan janji yang pertama. Janji yang pertama, hatta ya'ti amrullah. Kemudian janji yang kedua, kalau mereka menyerang secara fisik, maka umat Islam akan dibantu Allah. Ini fisik loh ya. Tapi kalau ekonomi kita harus bersatu. Bersatu melawan juga lewat ekonomi juga. Tsumma khataba bi wa'din thalith. Kemudian ditutup dengan janji yang ketiga. Wa huwa annahum ba'da nasrihim 'alaihim lan takuna li ahli kitab wa 'ala rasim al-yahud quwwatun aw syafatan lil ahdi bi ta'lim ba'da dzalika. Mungkin kalau secara fisik mereka tidak membalas dendam, tapi secara ekonomi. Lihat ekonomi sekarang, siapa yang menguasai? Teknologi, siapa yang menguasai? Paling tidak yang paling penting ini, kita harus punya pertahanan ekonomi. Paling tidak setiap harinya kita tidak kekurangan apa, maka pilihlah teknik dan atur strategi agar kita tidak kekurangan. Ini bagian pertahanan yang paling penting. Maka carilah ikhtiarlah. Jadi ikhtiar yang sungguh-sungguh, kemudian bertawakal kepada Allah. Maka kalau tidak bisa sendiri, maka ajak temannya yang sejalan. Kalau tidak bisa kelompok kecil, ajak kelompok yang lebih besar, yang sejalan, yang semuanya untuk perkembangan bersama, untuk kemajuan bersama, untuk pertumbuhan bersama-sama. Maka itu harus digalakkan. Jadi mungkin kalau sendiri kita susah, maka berjamaah itu memungkinkan dan bisa dan sangat mudah dilakukan. Karena keberkahan itu kalau kita bersama-sama. Kalau sholat sendirian pun pahalanya lebih kecil, maka lebih baik sholat berjamaah. Ini wa'ad salis atau janji yang ketiga. Illa anna hadhihi dhamanat al-'azimah allati hiya bisyarat karimah. Jaminan Allah jamin.
Jadi jangan disangka kalau perang fisik mungkin hampir tidak mungkin. Tapi yang ada adalah yang diantisipasi dan diwaspadai. Bukan kita ingin menyerang mereka, karena mereka begitu besar. Mereka adalah kartel-kartel besar, sedangkan kita kecil, oknum, individu, pribadi yang susah, yang mungkin punya akses ekonomi sangat kecil. Maka salah satu jalan adalah saling merangkul, saling bersatu. Jadi kalau hanya sendiri-sendiri, maka susah dan sulit. Maka harus bersama-sama. Al-awwal al-imanu billah wa tu'minuna billah, wa tsani ad-da'wah ila al-khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Fa idza aradatil ummah al-muhammadiyah alla tusaq min jihatil yahud. Jadi umat Muhammad itu jangan seperti umat-umat terdahulu yang gagal, yang apes gara-gara tingkah mereka sendiri. Allah permudah, mereka mempersulit. Bima ya'ti 'ala qiyamiha fa'ala bi ikhlasil ibadah. Jadi kalau urusan ibadah juga dimurnikan. Urusan ekonomi juga diperjuangkan. Karena hampir mayoritas ekonomi dipegang mereka. Maka kita siap-siap. Orang yang menjadi pekerja, orang yang menjadi karyawan akan dipersulit. Susah menjadikan seorang karyawan itu untuk menjadi karyawan dan buruh tetap itu sangat sulit. Siapa tahu itu bagian dari mereka. Maka salah satu jalan kita mengantisipasinya. Jadi yang masih muda, yang baru sadar, maka harus siapkan langkah untuk bisa membangun. Paling tidak ekonomi kita itu pulih, ekonomi kita itu stabil, maka ibadah kita senantiasa akan menjadi ikhlas dan murni. Jadi ini bi ikhlasil ibadah li rabbiha, ikhlas ibadah untuk Tuhan, untuk Allah. Wal amal bi sunnati nabiyya, maka mengerjakan sunnah karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqayyud bi ahkami kitabiyya wa idadil uddah. Ini taqayyud, jadi berpegang teguh kepada hukum yang ada di dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Wa i'dad uddah. Ini dia yang tadi. I'dad, mempersiapkan uddah. Peralatan, materi, piranti, semuanya ekonomi harus dipersiapkan. Al-kamilah, yang sempurna. Kalau sendiri maka harus bersama-sama mengajak orang yang sejalan dengan kita, yang tidak mengganggu akidah kita. Liqitali aduwillah wa aduwiha, untuk menepis musuh-musuh. Jadi orang yang memiskinkan kita berarti kan musuh. Jadi orang yang memiskinkan itu musuh kita. Jadi nggak ada orang yang tu'minuna billah dia memiskinkan orang lain, itu hampir tidak mungkin. Maka i'dadul uddah tadi, udah. Jadi mempersiapkan piranti perangkat, teknik, taktik, strategi, ekonominya. Karena ini kebutuhan kita sehari-hari. Kalau ini lepas, kalau ini kekurangan, maka akidah yang kita lakukan akan terlepas. Maka sholat pun akan menjadi malas, ibadah pun tidak murni lagi. Lantas kita mau kemana kalau seperti itu? Maka i'dadul uddah ini penting. Uddah yang seperti apa? Uddah kamilan. Salah satunya bersama-sama dan bersatu. Asobah ad-darar min jihati adaya wa athar fi qiyaniha wa makana aduwiha minha. Ini sebenarnya agar doror tidak mengenai kita, maka persiapkan dari sekarang. Jadi kita harus sadar, harus bisa mempersiapkan. Inna wa'dallah ma takhallafa wa la yatakhallaf. Jadi janji Allah itu tidak akan luput dan tidak akan meleset. Wa qad haqqaqa subhanahu li aslafina shalin alladziina amalu billahi haqqan wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walakinnal muslimin humul ladziina taghayyarat ahwalahum. Jadi kalau kita melihat generasi sahabat itu luar biasa. Mereka menyuruh kepada yang baik dan menolak kepada yang mungkar. Tapi lakin al-muslimun sekarang, jadi al-muslimin humul ladzina taghayyarat ahwalahum, jadi mereka berubah keadaannya. Faqad farratu fi dinihim
Mereka itu melampaui batas dalam agama mereka. Wa adza'us shalah, mereka hampir menghilangkan sholat. Wa akalu riba, mereka memakan riba. Wa nuqamasu fi syahwat, mereka tenggelam dalam keinginan-keinginan liar. Wa tabau khutuwati syaitan, dan mereka mengikuti langkah-langkah setan. Wa tafarraqu syi'an wa ahzaban, mereka itu berpecah-pecah. Jadi orang yang berpecah itu kemungkinan lemah. Orang yang berpecah sendiri-sendiri kemungkinan lemah, kemungkinan besar lemah. Ketika orang lemah maka akan hancur, maka musuhnya akan senang. Maka ketika yang berpencar-pencar ini bersatu menjadi satu, paling tidak lambat laun akan menjadi kuat, lambat laun akan menjadi menang. Nah ini tafarraqu syi'an wa ahzaban, mau berbeda apapun tapi harus bersatu, khususnya dalam masalah ekonomi. Ajaklah saudara, tetangga, atau handai tolan yang sama bangun ini untuk menepis ini. Karena kita jangan sampai terpecah-pecah. Sudah sendiri kita terpecah. Wa tafarraqu syi'an wa ahzaban. Wa tarakul amru bil ma'ruf, sampai kita ketika pecah sudah kehidupan sulit, sempit, susah, hampir putus asa, maka nggak ada yang namanya menyuruh kebaikan. Bagaimana saya akan menyuruh yang baik sedangkan keadaan saya tidak baik-baik saja? Mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, apalagi menolak kemungkaran hampir tidak mungkin karena kita susah. Karena untuk kehidupan hari-hari susah. Nah, ini bagian agar kita diperingati, perkuat. Dalil uddah, semuanya diperkuat, khususnya ekonomi. Kalau kita dalam militer, dalam itu hampir tidak mungkin. Kecil kemungkinan. Yang paling memungkinkan untuk menguasai kita itu dalam bidang ekonomi, maka harus diwaspadai. Jadi kalau ada usulan yang bagus-bagus ya dipersilakan bekerja sama dengan orang-orang yang sependapat dengan kita, tanpa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah. Wa annal amal yamla'ul qulub fi ayyutimmal ba'dil iman al-islami. Jadi semuanya itu adalah cita-cita yang ada di hati kita agar kita menuju kemerdekaan. Orang beriman yang merdeka tidak tergantung karena kita sudah punya kehidupan dunia sendiri. Bukan hanya kehidupan dunia untuk diri kita saja, bahkan untuk saudara-saudara kita dan untuk manusia semuanya. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.